Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Ria Purwanti. Saya mahasiswi dari Universitas Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul pendekatan behaviorisme. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian behaviorisme. Anda bisa baca sendiri di slide saya. Saya akan membantu menjelaskan kembali bahwa pendekatan behaviorisme itu adalah sebuah ilmu atau teori dalam ilmu psikologi yang menjelaskan atau melakukan sebuah metode atau eksperimen kepada manusia yang dari perilaku normal sampai abnormal. Dari yang usianya masih kecil, masih SD, masih siswi, sampai lansia. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya, di sini pendekatan behaviorisme itu menjelaskan bagaimana perilaku yang tidak wajar sampai yang sangat-sangat unik itu juga bisa dipelajari di sini. Nah, di sini adalah ciri-ciri behaviorisme itu sendiri. Dan ciri-ciri behaviorisme itu yang sudah saya terterakan di slide selanjutnya. Yang pertama itu menjelaskan bahwasannya lingkungan itu sangat berpengaruh kepada manusia. Misalnya, kalau misalnya manusia itu hidup di lingkungan yang negatif, atau misalnya di situ banyak yang narkoba atau yang nakal-nakal, otomatis manusia tersebut atau orang itu tersebut akan mengikutinya, akan mengikuti orang-orang di sekelilingnya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu hidup berdampingan, bermasyarakat. Nah, seperti itu juga akan sangat berpengaruh lingkungan itu. Dan yang kedua itu sangat mekanis. Memang pendekatan behaviorisme itu dilakukan secara bertahap ya. Dan yang ketiga itu adalah pentingnya sebuah latihan. Jadi pendekatan behaviorisme itu tidak langsung instan langsung mendapatkan hasilnya. Oh, siswi ini perilakunya baik karena apa begini-gini. Tidak, itu harus ada latihannya. Ya, memang kita harus mengetahui penyebabnya, dan penyebabnya itu juga bisa menjadi landasan untuk mencari solusi bagaimana menyembuhkan perilaku abnormal manusia tersebut. Dan yang terakhir itu mementingkan mekanisme belajar. Jadi, pendekatan behaviorisme itu sangat dekat dengan namanya belajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita tidak awalnya kita tidak mengetahui apa-apa sebuah ilmu. Maka dari itu kita harus belajar, baik itu dalam bentuk formal atau non formal. Dan di sini saya akan mengambil sebuah pernyataan dari ilmuwan yang bernama Edward Thorndike. Dalam teori behaviorisme, Thorndike itu mendapatkan sebuah pernyataan bahwa dia mendapatkan 3 hukum. Nah, masing-masing 3 hukum itu mempunyai peran-peran masing-masing yang sangat berpengaruh dalam aliran pendekatan behaviorisme itu tersendiri. Seperti hukum latihan, akibat, kesiapan, dan itu pun juga berpengaruh dalam pendekatan behaviorisme itu tersendiri. Karena untuk mendapatkan hasil dari metode itu atau eksperimen itu butuh waktu yang lama, proses yang lama, maka dari itu ada tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh konselor itu tersendiri atau guru yang sedang melakukan pendekatan behaviorisme. Dan ini adalah prinsip-prinsip behaviorisme. Dan di sini saya sudah menaruh 6 prinsip behaviorisme. Saya akan menjelaskan yang pertama, stimulus dan respon. Stimulus dan respon ini dia sangat berkaitan, tidak bisa dilepas, yaitu seperti stimulus dengan stimulus, respon dengan respon, tidak bisa. Jadi stimulus harus ada respon, yaitu stimulus itu seperti alat, dicontohkan seperti guru atau konselor yang sedang melakukan pendekatan behaviorisme, dan respon itu adalah siswi atau siswa yang sedang menjadi objek untuk gurunya itu sendiri. Dan selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip behaviorisme untuk menguatkan pendekatan behaviorisme untuk mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dan tidak bersifat negatif. Dan ini adalah kelebihan dan kekurangan behaviorisme. Mohon maaf sebelumnya jika tidak lengkap. Dan di kelebihannya itu sangat menguntungkan untuk guru dan muridnya. Dan ini adalah kesimpulan yang saya ambil dari materi pendekatan behaviorisme. Anda bisa baca sendiri bahwasannya
Di behaviorisme itu memang sangat dipentingkan dalam pembelajaran, baik dari guru ke siswa, dan responnya itu bagaimana, hasilnya itu sangat digunakan di dalam pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui, kalau misalnya siswa atau siswi itu mengalami suatu kejadian yang mengubah perilakunya dari baik sampai jahat, itu pasti ada usul-usulnya. Kita tidak bisa menjudge orang ini mengapa tiba-tiba berubah atau tiba-tiba dia jelek sifatnya. Kita tidak langsung menjudge seperti itu, tidak bisa. Jadi kita harus melakukan pendekatan atau pemahaman yang lebih mendalam kepada manusia itu tersebut. Baik, mungkin sampai sini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.